Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 dalam tema memberi persembahan dengan hati yang ikhlas. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami sangat membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai penunjuk, sebagai pedoman, sebagai kekuatan spiritual. Karena itu Bapa, kami percaya ketika kami diberi kesempatan oleh Tuhan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda firman-Mu saat ini, maka hikmat sorgawi Tuhan taruh bagi kami, konsentrasi juga Tuhan beri bagi kami, supaya kami dapat memahami apa kehendak firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan nyata setiap hari. Diberkatilah kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, tetapi juga saudara-saudara yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 dalam perikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang karuniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Artinya untuk mencapai suatu tujuan bukanlah hanya dengan satu cara, tetapi dengan berbagai cara. Artinya bahwa untuk mencapai goal, tujuan dalam hidup kita, ada banyak cara, ada banyak jalan. Sehingga kita harus berupaya,
kita harus berusaha, kita harus berjuang, kita harus bekerja keras, tetapi juga harus berdoa. Agar supaya apa yang menjadi goal, tujuan dalam hidup kita bisa terwujud atau tercapai. Nah saudara, perenungan kita saat ini dalam kitab Roma, di mana kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma dengan maksud memberikan support, memberikan penguatan kepada jemaat atau orang Kristen yang sementara ada dalam tekanan oleh kekaisaran Romawi pada waktu itu. Nah, dengan firman yang disampaikan oleh Paulus melalui suratnya, diharapkan agar supaya jemaat Kristen tetap taat, tetap setia, dan tetap melakukan apa yang menurut kehendak Tuhan. Karena itu apa yang disampaikan Paulus ini adalah nasihat-nasihat praktis agar supaya mampu dilakukan oleh orang yang percaya kepada Yesus Kristus, oleh orang Kristen yang ada di Roma. Bahkan juga saudara, ada hal-hal yang menyangkut soal persembahan. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, sebagaimana yang menjadi perenungan kita saat ini. Nah, apa yang ditulis dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama, itu sudah sangat familiar dengan kita. Dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Paulus mengatakan, menegaskan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Hal ini memberi arti bahwa totalitas kehidupan sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Maka apa yang kita miliki, yang dikaruniakan, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, itu harus seantero kita persembahkan kepada Tuhan Allah. Sebab disadari bahwa Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil, itu semua bersumber dan berdasarkan kepada Yesus Kristus sebagai sentral, sebagai pusat pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena itu Paulus katakan bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia. Hidup ini hanyalah karena anugerah semata dari Tuhan Allah. Dan Paulus telah mengalami semuanya. Karena itu Paulus, dia memberikan penguatan kepada jemaat, tetap setia dan tetap taat kepada Tuhan dengan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak firman. Termasuk di dalamnya adalah soal memberikan persembahan. Nah, persembahan di sini saudara dikaitkan dengan ibadah. Adalah ibadah yang sejati. Saudara, ibadah dari kata aboda, bahasa Ibrani, yaitu mengabdi, yaitu menyembah Tuhan. Bahkan juga dalam pengertian ibadah ini mau dikatakan bahwa kita mengabdi kepada Tuhan dalam hubungan secara vertikal ke atas, bahkan juga secara horizontal bersama dengan lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi ibadah yang sejati adalah kita menyembah Tuhan, adalah ketika kita memuliakan Tuhan, adalah ketika kita memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, yang adalah pusat iman kita. Sebagaimana Paulus mengatakan, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi pusat ibadah kita, fokus penyembahan kita kepada Tuhan. Tetapi juga ibadah itu berarti adalah hubungan secara horizontal, bukan cuma vertikal ke atas, tetapi horizontal dengan orang lain. Bagaimana kepekaan kita, kepedulian kita terhadap dunia yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi juga dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, itulah ibadah, bahwa betul-betul kita mengagungkan Tuhan. Tapi apa kehendak Tuhan untuk kita terjemahkan harus kita lakukan dengan benar.
Karena itu saudara, kita beribadah kepada Tuhan. Kita memberi hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Hal itu akan nyata. Bagaimana belas kasihan kita kepada orang lain, bagaimana kepedulian kita, bagaimana kasih kita terhadap orang lain. Tetapi juga bagaimana cara kita merawat lingkungan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tempat kita hidup menikmati kehidupan ini dari lahir sampai mati. Nah, karena itu saudara percaya bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mempersembahkan totalitas hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Kemudian saudara, menyangkut persembahan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, disadari bahwa seringkali persembahan itu berkaitan dengan uang. Bahwa dalam setiap ibadah kita memberi persembahan. Hal ini juga bermaksud untuk perbendaharaan jemaat Tuhan. Perbendaharaan gereja Tuhan. Karena disadari bahwa dalam kerja pelayanan harus juga membutuhkan dana. Walaupun disadari bahwa uang itu bukan segala-galanya. Tapi uang itu juga kita gunakan secara positif untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya kita makan butuh uang, kita berpakaian butuh uang, kita punya rumah tempat tinggal itu butuh uang, kita mengadakan perjalanan butuh uang, kita menyekolahkan anak butuh uang, dan segala sesuatu. Tapi itu bukan tujuan. Tetapi saudara disadari bahwa dalam kerja pelayanan ada uang, ada dana saudara yang kita berikan. Sebenarnya yang menjadi soal bukanlah soal besar kecil, tetapi bagaimana ketulusan hati kita memberi persembahan. Sebab ada orang the have, orang kaya, punya banyak harta, punya banyak uang, tetapi tidak punya hati untuk memberi. Tidak punya kerinduan, tidak punya keinginan, ketulusan untuk menopang kerja pelayanan. Maka apa yang diberikan adalah yang kecil, saudara. Tetapi ada orang yang punya kerinduan, ketulusan hati menopang kerja pelayanan. Walaupun sederhana, walaupun bukan orang the have, tapi dia akan berikan yang terbaik. Karena tujuan memberikan adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menopang kerja pelayanan, mengumpulkan dana untuk perbendaharaan gereja Tuhan yang membantu kerja pelayanan. Itu semua lahir dari hati. Karena itu ketika kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan, hidup kita torang kasih pa Tuhan. Torang hati torang kasih pa Tuhan. Apa yang kita punya, karena begitu banyak berkat Tuhan, mari kita memberi untuk Tuhan, kerja pelayanan. Apalagi saudara, kebersamaan kita sebagai satu tubuh Kristus. Kita punya anggota, tubuh kita ini punya berbagai macam anggota tubuh, punya fungsi yang berbeda. Maka demikian pun jemaat Tuhan punya fungsi yang berbeda, punya talenta yang berbeda. Tetapi ketika kita saling menopang, saling menolong, saling menguatkan, saling mendorong, saling mensupport, maka alangkah indahnya persekutuan itu. Bahkan dalam pekerjaan gereja Tuhan di Gemim ada kemitraan yang kuat, jemaat yang kuat memitrai jemaat yang kurang mampu menopang kerja pelayanan. Bahkan juga saudara, ketika ada saudara-saudara kita yang kena bencana seperti saat ini di Bitung, di Likupang, ada warga gereja yang mengalami bencana banjir dan longsor, sehingga membutuhkan uluran tangan dari yang tidak kena bencana, yang berkelebihan, sehingga kita saling mensupport, saling membantu, saling menopang dalam kerja pelayanan sebagai gereja Tuhan. Sehingga kita percaya saudara, ketika kita memberi yang terbaik, sama dengan tema perenungan kita saat ini, memberi persembahan dengan hati yang tulus. Semua lahir dari hati. Kalau hati kita tulus, maka kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Torang kasih yang terbaik. Sebab ketika kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, dengan tulus ikhlas, Tuhan memperhitungkan, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan akan menjawab semua
Apa yang kita berikan dengan berkat yang melimpah ruah. Lumbung-lumbung kehidupan kita akan diisi penuh oleh Tuhan Allah dengan berkat yang melimpah. Itu menjadi pengalaman iman kita, menjadi keyakinan kita, sehingga kita percaya bahwa ketika kita memberi untuk kebaikan, untuk Tuhan, menolong orang lain, maka berkat Tuhan pasti luar biasa, melimpah ruah dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, ini juga menjadi kesaksian bagi kita bahwa sekali lagi, apa yang terbaik kita berikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan gereja Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan juga yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang tidak kita sangka pasti Tuhan beri bagi kita. Berkat Tuhan sungguh melimpah ruah. Karena itu persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar juga dari sini bahwa berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang hendak kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan oleh Allah kepada kamu masing-masing. Saudara-saudara, Tuhan memberikan pikiran kepada kita supaya kita bisa berpikir. Bahkan manusia diberikan hikmat oleh Tuhan Allah. Sebagai makhluk yang termulia, beda dengan ciptaan yang lain, yaitu tumbuh-tumbuhan juga hewan. Manusia diberikan hikmat, kita diberikan pikiran berpikir. Sehingga saudara, ketika kita berpikir yang positif, hal-hal yang baik, itu akan mendatangkan sukacita bagi kita. Ketika kita selalu positive thinking, berpikir positif terhadap seseorang, terhadap sesuatu, maka kita akan merasa bahwa kita tidak punya musuh di dunia ini. Tapi orang-orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan hadirkan bersama kita adalah sahabat kita. Tapi sebaliknya kalau negative thinking, berpikir secara negatif, saudara, kita akan selalu merasa orang lain itu adalah saingan, adalah musuh. Bahkan segala sesuatu itu adalah negatif, adalah hal-hal yang mendatangkan malapetaka. Kalau orang berpikir negatif, apalagi berpikir tidak lagi sesuai dengan kemampuan kita, saudara. Terlalu banyak berhayal. Orang punya hayalan, orang punya dream, orang punya mimpi, itu baik. Tetapi saudara, jangan terlalu tinggi, firman katakan. Yang sederhana. Artinya bahwa kita bisa merencanakan sesuatu. Kita bisa mengharapkan sesuatu. Kita bisa punya dream, punya mimpi, punya cita-cita. Tetapi sesuai dengan kemampuan kita, apakah kita mampu mewujudkan itu atau tidak? Artinya bahwa dengan hikmat yang Tuhan berikan, orang tahu kemampuan kita. Kita tahu keterbatasan kita. Kita tahu potensi yang kita miliki. Sehingga saudara, kita akan berupaya untuk mewujudkan mimpi itu secara maksimal. Sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga yang kita pikirkan, yang kita rancangkan dalam hidup, yang kita rencanakan adalah hal-hal yang baik. Yang bukan saja mendatangkan berkat dan sukacita bagi kita, tapi juga bagi orang lain. Sebab ada kalanya saudara, orang berpikir mencelakakan orang lain. Ada kalanya saudara, orang berpikir bahwa saya yang harus paling hebat, sementara orang lain tidak dipedulikan. Tidak ada kepekaan, rasa kemanusiaan lagi, karena mengejar apa yang menjadi mimpi kita, keinginan kita, sehingga harus mengorbankan orang lain. Nah, firman mengajak kita, marilah kita dengan pembaharuan budi kita, dengan hikmat yang Tuhan beri bagi kita, kita mampu berinteraksi dengan orang lain. Kita bersosialisasi dengan komunitas dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Artinya kehadiran kita itu akan membawa kesejukan, membawa ketenangan, membawa kedamaian, membawa kesukacitaan, bahkan shalom kepada banyak orang. Bukan menjadi batu sandungan, saudara, supaya hidup kita betul-betul mau menyenangkan hati Tuhan. Karena menyenangkan hati Tuhan dan mampu juga menyenangkan hati orang lain, itu adalah perwujudan ibadah kita selama kita masih hidup dalam kefanaan di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih,
percaya bahwa apa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita itu sangat-sangat luar biasa. Sehingga kita perlu belajar dari orang Amerika. No? Mereka selalu mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Selalu ada kata excuse me, no? Permisi. Bahkan selalu ada permohonan maaf ketika bersalah. No? Nah, terima kasih, permisi, maaf. No? Kadangkala saudara itu kita anggap hal sepele dalam kehidupan kita. No? Padahal itu adalah etika dalam hidup. No? Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita ucapkan terima kasih. Ketika kita akan melakukan sesuatu, no? Ada orang lain, kita harus permisi. No? Ketika kita melakukan kesalahan ataupun sesuatu yang bagi kita itu menyinggung perasaan orang lain, katakan maaf saudara. Agar supaya betul-betul kehidupan kita ini memberi warna yang baik, memberi rasa yang enak kepada orang lain, dan tidak menjadi kepahitan bagi orang lain, tapi justru menjadi sukacita. Karena itu firman terus menguatkan, meneguhkan, mengokohkan iman kita. Goal dalam hidup kita adalah kebahagiaan. Mencapai kebahagiaan seperti yang di awal saya katakan, ada banyak cara saudara. Bukan cuma satu cara. Tetapi yang pasti dengan banyak cara yang kita lakukan, kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Artinya ada etika dalam pergaulan kehidupan kita sehari-hari. Effort kita, upaya kita untuk mencapai sesuatu harus juga memikirkan orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Agar supaya ketika kita sudah mencapai tujuan, maka itu semua akan mendatangkan sukacita dan berkat. Kita akan merasa lega, merasa ada sesuatu yang luar biasa yang kita teralami, dan kita tidak akan terbebani dengan apa yang sudah kita upayakan. Nah, karena itu saudara, firman menjadi cemeti, firman menjadi portal bagi kita yang selalu mengingat-ingatkan kita tentang kebaikan. Nah, terakhir saudara, Paulus katakan bahwa semua orang punya karunia yang berbeda. Ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk melayani, ada karunia untuk menasihati, ada karunia untuk mengajar. Nah, kita semua sadar saudara dengan potensi, dengan skill, kecakapan, kemampuan yang Tuhan beri. Dan itu sesuai dengan porsinya kita yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita masing-masing. Mari kita jalani kehidupan kita. Mari kita terjemahkan semua potensi yang kita miliki di ladang kehidupan kita masing-masing. Kita berbuat apa yang baik. Kita mempersembahkan apa yang benar untuk Tuhan, untuk dunia ini saudara. Dan kita percaya bahwa ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu minta hikmat Tuhan, maka kita percaya itu semua pasti akan diberikan Tuhan bagi kita. Artinya kita punya inspirasi yang baik bagaimana memaknai kehidupan kita. Karena itu saudara, dengan kemajuan teknologi yang ada, iman kita tetap kuat kokoh di dalam Tuhan. Apapun tekanan-tekanan dalam kehidupan kita, apapun problem-problem kehidupan kita, kita yakin dengan berpegang pada Tuhan, kita mampu melewati semua tantangan, semua yang disodorkan oleh zaman. Bahkan kita pun sebagai anggota tubuh Kristus harus upgrade iman kita. Kita harus tingkatkan saudara. Artinya peningkatan iman itu lebih dewasa, lebih mengasihi, lebih mencintai Tuhan. No? Lebih mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan duniawi. Agar supaya apa yang ada dalam diri kita, semua kemampuan kita, kita pergunakan dengan segala baik. Apapun saudara. Sebab dengan kita mengupgrade iman kita semakin dewasa, maka kita tahu kita ada di posisi mana saat ini. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Dunia ini penuh dengan kompetisi, penuh dengan persaingan. Tetapi kalau kita mampu mengikuti segala apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan kehendaki, apalagi kalau kita berjalan di jalan yang benar, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan membiarkan kita. Tapi Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Tuhan arahkan langkah-langkah kita.
sehingga kita yakin bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Bahkan kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup kita bawa kepada Tuhan. Keluarga kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan pakai kita menjadi alat kesaksiannya yang terbaik. Dengan tulus ikhlas kita beri untuk Tuhan, maka lumbung-lumbung kehidupan kita pasti diisi penuh oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib, dan Engkau luar biasa. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, maka kiranya firman ini memberkati kami semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada yang sementara menyaksikan video ini, mendengarkan firman ini, kiranya diberkati Tuhan. Mereka dalam suasana sukacita, kuduskanlah sukacita mereka. Mereka dalam suasana hati yang lemah, yang gelisah, yang putus asa, Tuhan kuatkanlah mereka. Mereka juga yang sakit, yang tidak berdaya, pulihkan dan sembuhkan. Kami yakin kami punya Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan perkara yang besar, mujizat yang nyata. Karena Engkau Tuhan adalah Allah kekuatan kami. Biarlah kami persembahkan hidup kami seutuhnya untuk Tuhan, dipakai oleh Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras terus berharap Bapak Ibu Saudara-saudara akan mensupport YouTube channel Tirsata Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati semua.